Oke ya, kita mulai saja. Sudah 19 orang yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Ya. Oke, hari ini Bapak akan membahas terkait dengan materi sebelumnya. Ya, sebelumnya Anda sudah pernah mempelajari tentang pedagogical content knowledge. Ya, jadi minggu yang lalu Anda sudah mempelajari tentang PCK. Jadi Anda sudah paham ya bahwa PCK itu merupakan salah satu kemampuan penting, kemampuan yang substansial yang perlu dimiliki oleh Anda nanti sebagai seorang calon pendidik di bidang biologi ya. Jadi PCK itu merupakan gabungan ya. PCK itu merupakan gabungan dari ya pengetahuan subject matter. Subject matter yang nanti Anda pelajari adalah bidang biologi ya. Materi yang nanti Anda harus kuasai ya, materi yang nanti Anda harus pelajari adalah biologi. Jadi subject matter-nya adalah biologi. Oke, pengetahuan konten ya, pengetahuan konten subject matter yang dalam hal ini adalah biologi. Oke, kemudian yang kedua ya, itu adalah pengetahuan tentang kepedagogian biologi. Ya, jadi gabungan antara pengetahuan tentang subject matter biologi ya, materi biologi dengan pengetahuan tentang kepedagogian biologi. Di dalam pengetahuan kepedagogian, di situ ada pengetahuan tentang pemahaman tentang kurikulum, tentang peserta didik, gitu ya, tentang strategi pembelajaran, memahami pendekatan pembelajaran, memahami model pembelajaran, memahami metode pembelajaran, memahami media pembelajaran dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, apabila kedua kemampuan tersebut bergabung, ya, jadi pengetahuan tentang subject matter, kemudian bergabung dengan pengetahuan kepedagogian biologi, muncul sebagai sebuah performa terlihat ketika guru mengajar, itu kita sebut sebagai pedagogical content knowledge, ya, atau disingkat dengan istilah PCK, ya. Jadi PCK ini menjadi sebuah kemampuan penting, ya, kemampuan penting, kemampuan yang substansial bagi seorang pendidik, bagi seorang guru, begitu ya. Jadi gabungan antara pengetahuan pedagogi, pengetahuan tentang subjek matter biologi, kemudian muncul sebagai sebuah perform. Jadi untuk melihat PCK harus dilihat ketika pendidik atau guru yang bersangkutan mengajar, gitu ya. Jadi untuk melihat kemampuan PCK, melihat kemampuan pedagogical content knowledge, ya kita harus melihat guru yang bersangkutan itu mengajar. Jadi ini sebuah kemampuannya bisa dilihat sebagai sebuah performa, sebagai sebuah unjuk kerja mengajar. Jadi terlihat PCK-nya, kemampuan PCK-nya ketika guru mengajar. Kalau misalkan tidak mengajar nggak bisa terlihat, gitu ya. Kalau misalkan tidak mengajar tidak akan terlihat kemampuan PCK-nya. Jadi ketika guru mengajar, ya, mengajarkan satu materi pelajaran akan kelihatan, ya, akan kelihatan unjuk kerja dari pengetahuan pedagoginya dan unjuk kerja dari pengetahuan subjek matternya tentang biologi, begitu ya. Oke, itu sedikit mengulas ya materi yang sebelumnya Bapak sampaikan kepada Anda ya, minggu yang lalu kita membahas terkait dengan itu. Kemudian juga minggu yang lalu kita sedikit membahas tentang TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Jadi sekarang ya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan zaman, maka ya seorang guru tidak hanya harus menguasai konten, harus menguasai pedagogi, tapi juga harus menguasai teknologi.
Nah, ini bergabung juga begitu ya antara subject matter, penguasaan tentang subject matter, kemudian juga penguasaan pedagogi dan teknologi ini harus bergabung. Bergabung kemudian muncul sebagai sebuah performa. Dan performanya kita sebut sebagai kemampuan TPACK atau disingkat dengan sebutan TIPEC ya. Jadi familiar dengan istilah TIPEC. TIPEC itu adalah TPACK. Dan ini sebetulnya sama ya dengan PCK ya, sama dengan PCK tapi ada tambahan TIPEC-nya. Jadi guru sekarang ya Anda pun nanti tuntutannya harus menguasai teknologi pembelajaran. Gitu ya, bisa mengemas pembelajaran daring, bisa mengemas pembelajaran luring. Nah, tentunya ketika mengemas pembelajaran daring, di situ ada teknologi yang terlibat. Ada teknologi yang harus digunakan oleh guru, ya, ada teknologi yang harus digunakan oleh guru. Ya, guru harus menggunakan laptop, harus menggunakan gawai, HP, kemudian juga harus bisa mengoperasikan Meet, harus bisa mengoperasikan Zoom, ya, harus bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang lain yang memang di situ mendukung proses pembelajaran melalui sistem daring misalnya, ya. Jadi TIPEC itu di situ, ya, TIPEC itu di situ. Ada penguasaan teknologinya di situ ya, ada penguasaan teknologi. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak ingin sedikit menyampaikan terkait dengan bagaimana mengimplementasikan IPEC ini, begitu ya, mengimplementasikan kemampuan PCK, ya, kemampuan TPACK, ya, yang nanti tentunya kemampuan ini harus ada dalam diri Anda sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, begitu ya. Anda sudah sempat membaca ini contoh PCK di bahan ajar pertemuan sebelumnya. Di situ ada contoh PCK. Anda sudah pelajari? Anda sudah pelajari belum? Sudah dibuka belum bahannya? Baik Pak, sudah dibaca sedikit, tetapi kurang paham Pak, masih kurang paham. Yang ini? Sudah dibaca yang ini belum? Ada yang sudah membaca yang ini belum? Atau belum semua? Terlihat ya share screen-nya? Siap, terlihat Pak. Terlihat. Oke. Oke, ini adalah contoh pedagogical content knowledge ya pada mata pelajaran biologi. Nah, di sini materinya pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ini salah satu bentuk ya contoh implementasi penerapan dari kemampuan PCK di dalam pembelajaran. Gitu. Ya. Oke, coba Anda perhatikan, ini ada tabel ya, ada tabel. Nah, misalnya gurunya akan mengajar topiknya, materinya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, coba Anda perhatikan di sini ada kolom yang horizontal. Kolom horizontal di situ Anda perhatikan judulnya ide-ide penting. Ya, di situ ada ide-ide penting. Kemudian coba kalian perhatikan di sini ada kolom yang ada di sebelah kiri. Kolom yang di sebelah kiri ini kolomnya vertikal. Coba Anda perhatikan di sini. Hal-hal apa saja yang harus dipelajari peserta didik atau siswa? Mengapa siswa harus mempelajari tentang ini? Oke, perhatikan ya pertanyaan-pertanyaannya. Mengapa penting bagi siswa untuk mempelajari materi ini?
apa yang belum saatnya diketahui oleh peserta didik atau oleh siswa. Kesulitan, keterbatasan mengajarkan materi ini apa? Prosedur mengajarnya seperti apa? Terus yang terakhir, cara spesifik untuk mempermudah siswa memahami materi ini. Oke ya, jadi Anda perhatikan di sini ada kolom vertikal yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah Anda baca. Hal apa saja yang harus dipelajari, mengapa siswa harus mempelajari tentang ini, mengapa penting siswa untuk mempelajari materi ini, dan seterusnya. Kemudian kolom yang horizontalnya di sini ada ide-ide penting. Nah, ide-ide penting ini terkait dengan konten-konten substansial yang ada pada materi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, hal pertama yang harus dipahami oleh guru ya ketika akan mengajarkan satu materi, katakanlah di sini materinya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Guru harus paham, harus tahu kira-kira sub-sub materi apa saja atau konsep-konsep apa saja atau materi-materi apa saja yang memang di situ substansial atau penting. Gitu ya, substansial atau penting. Nah, misalkan di sini ada pada materi pertumbuhan dan perkembangan, ada definisi pertumbuhan dan perkembangan. Ini dianggap materi yang penting, ya. Jadi di sini ada ide-ide penting. Jadi hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah menginventarisir, ya, menginventarisir kira-kira pada materi pertumbuhan dan perkembangan mana konsep-konsep pentingnya. Konsep-konsep penting itu nanti kita jadikan sebagai ide-ide penting. Ya, misalkan di sini ada definisi pertumbuhan perkembangan. Ya, pertumbuhan pada tumbuhan disebabkan oleh pertumbuhan jumlah dan pemanjangan sel. Ya, itu ide penting yang kedua. Kemudian ide penting yang ketiga ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder, faktor-faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini adalah ide-ide pentingnya. Dan ini menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru nanti. Dan ini menjadi bagian dari pengetahuan konten. Jadi ketika menguasai materi tentang pertumbuhan dan perkembangan, itu harus tahu di bagian-bagian mana saja ya pada materi pertumbuhan perkembangan ini dianggap penting, dianggap esensial. Jadi harus paham ya ketika akan mengajarkan pertumbuhan perkembangan ya, selain harus paham materinya semuanya secara luas dan mendalam, juga harus paham mana materi yang sifatnya esensial, mana yang kurang esensial, mana yang penting dan mana yang kurang penting. Nah, yang penting ini yang dijadikan sebagai ide-ide penting gitu. Nah, setelah dibuat ya ide-ide pentingnya apa saja pada materi pertumbuhan dan perkembangan, maka langkah selanjutnya adalah ini menginventarisir atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom yang vertikal tadi. Hal-hal apa saja yang harus dipelajari? Misalkan pada ide penting tentang pertumbuhan perkembangan. Nah, kira-kira apa saja nih? Ya, hal-hal apa saja yang harus dipelajari? Ada pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, hal-hal apa saja yang perlu dipelajari? Ya, faktor internal, faktor eksternal, ini hal-hal apa saja yang harus dipelajari? Ini dicantumkan di sini. Terus, nah di sini harus guru harus tahu, ya, kenapa hal-hal tersebut itu perlu dipelajari? Karena ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya, mengapa siswa harus mempelajari tentang ini, gitu ya? Jadi harus tahu kenapa materi-materi ini dianggap esensial, kenapa materi-materi ini dianggap penting, sehingga harus disampaikan kepada peserta didik, begitu. Nah, kemudian juga pertanyaan selanjutnya, apa yang belum saatnya diketahui oleh peserta didik? Nah, guru juga harus paham, harus tahu batasan di sini. Ya, ketika misalkan ini konteksnya pada pembelajaran
pertumbuhan perkembangan di SMP. Gitu ya. Ini konteksnya misalkan di SMP pertumbuhan perkembangannya. Nah, guru harus paham, harus tahu kira-kira kalau mengajar pertumbuhan perkembangan di SMP, ketika menjelaskan tentang definisi misalnya, ya, jadi sesuai dengan ide-ide penting yang tadi, itu harus sampai di mana, gitu ya, harus sampai di mana. Sehingga harus tahu juga di sini apa yang belum saatnya diketahui. Jadi jangan sampai nanti materi yang disampaikan terlalu mendalam, terlalu luas. Jadi harus relevan sesuai dengan kurikulum. Nah, penting juga di sini guru memahami kurikulum, ya, memahami tuntutan kompetensi dasar. Terus juga guru harus paham di sini kesulitan, keterbatasan mengajarkan materi ini. Ya, jadi ketika mengajarkan definisi pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan, itu harus tahu kesulitannya ada di mana. Ya, kendalanya ada di mana? Kendala yang dihadapi oleh guru ataupun kendala yang boleh jadi nanti dihadapi oleh peserta didik. Kemudian prosedur mengajarnya bagaimana? Ya, prosedur mengajarnya bagaimana? Misalkan di sini ya, untuk ide penting yang pertama tadi terkait dengan definisi. Ya, memperlihatkan gambar-gambar begitu ya, pengamatan kecambah begitu ya. Kemudian menganalisis mengapa kecambah tidak tumbuh dan lain sebagainya. Cara spesifik, nah ini juga harus tahu. Cara spesifik, cara terbaik, ya, cara yang paling sesuai untuk mengajarkan konten atau materi ini seperti apa. Begitu. Ya. Jadi, nah ini kolom ini sebetulnya bisa Anda jadikan sebagai panduan gitu ya. Ketika nanti Anda harus mengajarkan satu materi kepada peserta didik. Dan gambaran atau deskripsi yang dicantumkan di sini ini menunjukkan kemampuan PCK seorang guru. Ya, menunjukkan kemampuan pedagogical content knowledge seorang guru. Nah, kalau misalkan TPEK bagaimana? Nah, di sini tak ada tambahannya. Teknologi di sini ya, teknologi apa yang kira-kira paling tepat untuk mengajarkan ide-ide penting tersebut. Jadi tinggal ditambah satu kolom lagi di sini ada teknologi apa, gitu ya, teknologi apa. Oke ya, jadi ini gambaran begitu ya, contoh kemampuan pedagogical content knowledge yang ditunjukkan oleh seorang pendidik. Jadi kalau misalkan guru bisa membuat atau mengisi kolom-kolom ini begitu ya. Kolom-kolom ini mengaitkan antara ide penting dengan argumen atau alasan yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, ini menunjukkan bahwa guru yang bersangkutan itu sudah memiliki kemampuan pedagogical content knowledge begitu. Ya. Oke, dari contoh ini punya gambaran? Ada yang ingin ditanyakan? Ini pertanyaan-pertanyaannya dikembangkan oleh Sulman ya di bahan ajar yang kemarin Bapak sampaikan juga ada sebetulnya ya pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan guiding yang membimbing nanti guru ketika harus menyiapkan strategi pembelajaran. Jadi ketika akan mengajarkan satu materi harus paham nih di materi ini kira-kira bagian-bagian mana saja yang penting. Pada subtopik mana saja, konsep mana saja yang penting. Itu yang esensial. Ya. Kemudian nanti cara mengajarkannya bagaimana? Medianya seperti apa? Gitu dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau misalkan guru mengajar, kemudian peserta didiknya paham, bisa menunjukkan kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan dengan mudah, begitu ya. Kompetensi sikapnya diperoleh, kompetensi pengetahuannya diperoleh, kompetensi keterampilannya diperoleh, maka sudah bisa kita simpulkan bahwa guru yang bersangkutan itu memiliki kemampuan PCK yang baik, gitu ya. Jadi kalau materi yang disajikan oleh guru itu mudah dimengerti, mudah dipahami, begitu ya.
kemudian sikapnya juga mudah dikuasai oleh peserta didik, keterampilannya bisa dengan mudah juga dikuasai oleh peserta didik, berarti guru yang bersangkutan itu punya kemampuan PCK yang baik. Gitu. Ya, sebaliknya, walaupun misalkan guru yang bersangkutan itu penguasaan kontennya bagus, penguasaan kontennya luas dan dalam, tapi ketika mengajar ya sulit dipahami, sulit dimengerti, ya misalkan bisa dari bahasanya, bisa dari kalimat yang digunakannya, istilah yang digunakan, itu menunjukkan bahwa guru yang bersangkutan belum memiliki PCK yang baik. Karena walaupun pemahaman kontennya baik, tapi tidak bisa menyampaikan kepada peserta didik dengan baik, begitu ya. Jadi pedagoginya di situ yang mungkin kurang, gitu ya. Sehingga itu berpengaruh pada perolehan kompetensi peserta didik. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, bisa dipahami, ada gambaran? Ana, silakan. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Silakan anak. Izin bertanya Bapak, apakah PCK ini masih termasuk ke dalam pembuatan RPP atau beda lagi Bapak? Terima kasih. Oke, ini konteksnya berbeda ya, konteksnya berbeda. Berbeda dengan ketika guru menyusun, mengembangkan, membuat sebuah perangkat pembelajaran yang di dalamnya ada RPP salah satunya, gitu. Ya, jadi ini konteksnya berbeda. Jadi tadi itu ya, jadi tabel-tabel yang tadi Bapak sajikan itu adalah contoh penerapan PCK, ya, contoh penerapan PCK. Nah, kemampuan guru di dalam mengembangkan RPP, mengembangkan perangkat pembelajaran, itu menjadi bagian sebetulnya dari kemampuan pedagogical content knowledge. Ya, menjadi bagian dari kemampuan PCK. Jadi kalau misalkan kemampuan PCK guru yang bersangkutan sudah baik, sudah bagus, berarti kemampuan mengembangkan perangkatnya pun pasti akan bagus. Ya, jadi dasar guru ya mengembangkan perangkat yang baik adalah tadi. Ya, jadi kalau gambaran PCK-nya tadi sudah baik, sudah bagus, ya dia paham, dia tahu strateginya seperti apa, paham cara spesifik mengajarkan materi itu seperti apa, maka nanti akan menghasilkan RPP, menghasilkan media pembelajaran, menghasilkan alat evaluasi yang baik. Itu ya, yang baik. Jadi dasarnya adalah PCK. Dasar guru mengembangkan RPP, mengembangkan perangkat adalah PCK. Kalau PCK-nya udah baik, kalau TPEK-nya sudah baik, maka akan baik pula nanti ketika guru tersebut mengembangkan perangkat pembelajaran termasuk RPP dan kelengkapannya. Gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Jadi biasanya kalau misalkan ingin mengetahui kemampuan PCK, ya PCK seorang guru atau calon guru, calon pendidik, maka bisa kita tes dengan tabel-tabel yang tadi. Ya, dengan tabel-tabel yang tadi. Misalkan nih ya, Bapak ingin mengetahui kemampuan PCK Anda semua. Ya, Bapak ingin mengetahui kemampuan PCK yang ada di sini semuanya begitu ya. Bapak tinggal buat tabel yang tadi, ada ide-ide penting, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan ke bawah. Nah, bagian tengah-tengahnya yang mengisi itu adalah Anda. Bagian tengah-tengahnya itu yang mengisi adalah gurunya, gitu. Jadi di situ nanti Anda membubuhkan ya ide-ide pentingnya apa pada materi tentang pertumbuhan perkembangan. Kemudian tadi begitu ya, pertanyaan-pertanyaannya dijawab dari ke bawah. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan oleh Sulman. Sulman ini yang memang mengembangkan pengukuran pedagogical content knowledge gitu. Oke ya, bisa dipahami ya?
Jadi seperti itu gambaran dari pedagogical content knowledge dan implementasinya. Gitu ya. Nah, nanti di mata kuliah belajar dan pembelajaran itu apa namanya, ada evaluasi ya terkait dengan kemampuan PCK di akhir gitu ya. Jadi Anda nanti ngisi kolom-kolom yang tadi begitu ya. Di mata kuliah filsafat ini hanya pengenalannya saja begitu ya, hanya pengenalannya saja. Nanti kan di mata kuliah apa namanya, belajar pembelajaran biologi di perencanaan itu kan Anda simulasi mengajar ya. Simulasi mengajar, nah salah satu ujian atau tes dari kemampuan mengajar, kemampuan membuat perencanaan pembelajaran itu nanti dites melalui tes seperti yang tadi Bapak sampaikan. Gitu ya. Jadi ada tes PCK. Ya, prosedurnya, caranya seperti yang tadi Bapak sampaikan. Jadi ketahuan nanti ya kemampuan Anda dalam hal mengajarkan materi pertumbuhan perkembangan akan ketahuan ketika Anda nanti mengisi kolom-kolom itu. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi silahkan. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bapak, ya ada izin bertanya, apakah suaranya kedengaran? Ya, silakan. Gini Pak, kan tadi Bapak bilang kalau misalkan guru itu salah satu yang guru yang gimana? Jadi PCK-nya itu buruk kalau misalkan gurunya ngerti tapi nggak bisa ngasih tahu ke muridnya gitu. Tipsnya tuh gimana Bapak kayak ngerangkai kata-kata biar mudah dipahami sama muridnya itu gimana? Terima kasih. Oke, sebetulnya masalah yang barusan apa namanya disampaikan oleh rekan Anda begitu ya tidak akan terjadi kalau misalkan yang bersangkutan menguasai keilmuan kepedagogian. Gitu ya. Jadi sekarang kan Anda kuliah di pendidikan biologi. Mata kuliah yang Anda ambil ya yang nanti akan Anda lalui kan tidak hanya mata kuliah terkait dengan konten biologi, terkait dengan subjek mater biologi, tapi juga mata kuliah yang terkait dengan kepedagogian biologi. Nanti kan ada mata kuliah strategi belajar mengajar biologi, ada mata kuliah perencanaan, ada mata kuliah media pembelajaran, ya ada mata kuliah model-model pembelajaran nanti, dan mata kuliah kepedagogian yang lain. Nah, nanti kalau misalkan Anda mendapatkan mata kuliah itu akan paham, akan tahu gitu. Ya. Jadi ketika misalkan di lapangan ada guru yang dia pengetahuan kontennya baik begitu ya. Lulus dari ITB begitu ya misalnya ya. Dia paham biologi secara luas dan mendalam, tapi ketika mengajarkan, menyampaikan itu sulit dipahami, sulit dimengerti begitu. Itu boleh jadi ya kemampuan pedagoginya itu masih kurang begitu ya, kompetensi kepedagogiannya masih kurang sehingga nggak tahu pilihan kata yang tepat seperti apa. Karena kan ketika ngajar di SMP, ketika ngajar di SMA, tentunya pilihan katanya harus berbeda kan? Pilihan katanya, kalimatnya, istilah-istilah yang digunakannya jangan sampai terlalu tinggi. Kalau misalkan istilah-istilahnya terlalu tinggi, istilah-istilah yang ditemukan di perkuliahan Anda gunakan ketika ngajar di SMP, boleh jadi mungkin nanti peserta didik nggak paham, begitu ya. Nggak paham dengan apa yang Anda sampaikan. Jadi Anda harus bisa berkomunikasi dengan efektif dan efisien. Komunikasi dengan efektif dan efisien itu salah satunya tadi. Anda bisa menggunakan pilihan kata yang tepat, pilihan kata kalimat yang mudah dicerna oleh peserta didik, gitu. Dan itu semua nanti dipelajari di mata kuliah yang terkait dengan kepedagogian biologi. Gitu. Jadi kadangkala permasalahan yang tadi disampaikan oleh teman Anda itu
ya ketika misalkan guru yang bersangkutan, guru biologi yang bersangkutan itu berasal dari guru biologi yang latar belakang pendidikannya bukan dari pendidikan biologi tapi yang biologi murni begitu, sehingga tidak mempelajari pedagoginya, dia paham materinya, kontennya paham betul ya, luas dan mendalam gitu ya pemahaman tentang biologinya, tapi ketika harus menyampaikan karena mungkin bahasanya kurang tepat, kalimatnya terlalu tinggi, istilah-istilahnya terlalu tinggi, sehingga ketika menyampaikan benar tapi tidak dipahami begitu ya. Benar tapi tidak dipahami. Karena memang perlu kemampuan ya, perlu keterampilan di situ untuk bisa meramu kalimat, meramu kata, ya memilih istilah, memilih media, ya membuat PowerPoint gitu ya dan lain sebagainya, sehingga ya peserta didik yang kita ajar bisa dengan mudah memahami ya mempelajari konsep-konsep biologi yang kita ajarkan. Gitu. Itu bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Ya kalau misalkan dari pendidikan biologi gitu ya, itu kan pasti mempelajari konten, mempelajari pedagoginya. Jarang yang memang punya kendala seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Baik, Bapak izin bertanya. Pada saat kita menyampaikan materi, nah kan tugas kita itu kan menyampaikan kepada peserta didik, menyampaikan materi. Nah, kadang kan ada peserta didiknya itu ada yang memang langsung bisa menyerap dan bisa paham gitu apa yang kita sampaikan, dan juga ada yang tidak. Nah, cara kita menyikapi hal tersebut itu seperti apa, Bapak? Oke ya, terima kasih pertanyaannya. Kondisi peserta didik itu bermacam-macam. Ya, intelijensia peserta didik itu di kelas bermacam-macam. Ada yang sekali dijelaskan paham, bahkan ada juga yang belum dijelaskan udah paham. Ada yang harus 2 kali dijelaskan baru paham. Ada yang sudah berkali-kali dijelaskan nggak paham-paham, begitu ya. Nah, kondisi itu nanti Anda akan hadapi begitu ya. Kondisi seperti itu Anda nanti akan hadapi ketika Anda mengajar di sekolah. Ya, itu kondisi real begitu ya. Kalau misalkan kelasnya normal, ya distribusi kemampuannya normal, pasti akan ada siswa yang kelas kelompok atas di kelas itu ya, yang sekali dijelaskan langsung paham, ada kelompok tengah, dan ada kelompok bawah. Nah, bagaimana caranya? Ya, strategi yang Anda siapkan bisa memfasilitasi semua kemampuan peserta didik. Gitu. Ya. Oke, ketika nanti Anda mengajar, ya, Anda kan pada prinsipnya berkomunikasi ya dengan peserta didik. Anda berkomunikasi dengan peserta didik. Ketika Anda menyampaikan materi, Anda berkomunikasi. Nah, komunikasi itu agar efektif, agar efisien, ya tentunya Anda bisa memanfaatkan di situ ada alat bantu. Sehingga di dalam pembelajaran ada yang kita sebut sebagai media pembelajaran. Ya, media pembelajaran macam-macam. Ya, media pembelajaran bentuknya itu bermacam-macam. Ada media 2 dimensi, ada media 3 dimensi, ada media asli, ada media audio, ada media video, dan lain sebagainya. Nah, media-media yang nanti Anda pilih, ya, misalkan gambar, ilustrasi, perumpamaan, analogi yang Anda gunakan, itu kan bisa membantu. Bisa membantu peserta didik yang kemampuan dalam hal intelijensianya kurang. Gitu ya. Jadi, dengan ilustrasi, misalkan dengan gambar, dengan video, nah, itu bisa membantu. Sehingga nanti Anda harus bisa menganalisis ketika konsepnya misalkan seperti ini, ketika konsepnya berupa reaksi fotosintesis,
kira-kira biar yang kelompok bawah ini paham juga, memahami juga, kira-kira baiknya ini gimana? Apakah menggunakan gambar? Apakah menggunakan ilustrasi? Apakah menggunakan analogi? Apakah menggunakan video? Kalau menggunakan video, nanti ada nggak alat untuk memutarnya? Gitu. Ya, sarananya ada atau tidak. Ketika tidak ada, kira-kira kalau misalkan menggunakan ilustrasi, itu seperti apa? Nah, itu kan dalam usaha untuk bisa membantu peserta didik. Ya, membantu peserta didik untuk memahami kondisi peserta didik yang memang bermacam-macam. Gitu ya. Jadi, guru harus paham itu. Sehingga nanti komunikasi antara pendidik dengan peserta didik bisa dilakukan dengan seefektif mungkin dengan bantuan media pembelajaran. Nah, selain media juga ada aktivitas kegiatan yang lain. Misalkan ada aktivitas yang dilaksanakan secara berkelompok. Kelompoknya dibentuk secara heterogen, ya. Jadi kalau buat kelompok yang paling baik itu heterogen. Jangan yang pinter-pinter, yang bodoh-bodoh gitu ya. Jadi kalau misalkan di kelas itu ada kelompok atas, tengah, bawah, ketika Anda membuat kelompok, di kelompok itu harus ada kelompok siswa yang pintar, yang tengah-tengah, dan kelompok bawah gitu. Jangan semuanya kelompok bawah, jangan semuanya kelompok tengah, jangan semuanya kelompok atas. Gitu. Tapi harus heterogen. Nah, dengan seperti itu juga bisa membantu peserta didik yang kemampuan intelektualnya kurang. Gitu. Ya, dan bisa menggunakan strategi-strategi yang lain. Ya, bisa menggunakan strategi-strategi yang lainnya. Gitu ya, untuk bisa memahami ya kondisi peserta didik yang berbeda-beda. Yang jelas tentunya nanti juga Anda harus memberikan pelayanan yang berbeda juga. Ketika misalnya peserta didiknya berbeda-beda potensinya, berbeda-beda kemampuannya, maka nanti Anda harus bisa menyiapkan strategi yang bisa mengakomodasi semuanya. Prinsipnya gini, semakin bervariasi, ya, semakin bervariasi media, semakin bervariasi strategi, semakin bervariasi metode, akan semakin mewadahi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda menggunakan metode, jangan tanya jawab saja. Selain tanya jawab, ada juga praktikum, ada juga diskusi, ada juga bermain peran, dan lain sebagainya. Media pun sama. Ya, Anda sajikan media aslinya, sajikan juga media videonya, media visualnya, gambar, dan lain sebagainya. Jadi jangan cukup misalkan dengan satu media saja, tapi Anda sertakan juga media-media yang lain. Kan ada yang suka dengan gambar, ada yang suka dengan, cuma kalau gambar susah ngertinya gitu ya, lebih baik pakai video, lebih mudah kalau misalkan dengan video. Gitu. Jadi semakin bervariasi aktivitas, semakin bervariasi tugas, semakin bervariasi strategi, akan ya akan semakin mewadahi kemampuan peserta didik di kelas yang berbeda-beda. Gitu. Ya. Bisa dipahami? Baik, Bapak, bisa dipahami. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi kuisnya sudah? Ada yang belum kuis? Atau sudah semua? Sudah semua. Sudah, Bapak. Oke, silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, barangkali cukup ya untuk pertemuan hari ini. Lebih jauh nanti untuk materi ini Anda akan pelajari lagi di mata kuliah selanjutnya nanti ya. Di mata kuliah strategi belajar mengajar biologi, di mata kuliah perencanaan pembelajaran biologi, dan mata kuliah yang lain. Gitu. Oke, itu barangkali untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini jadi ilmu yang bermanfaat.
ya. Jadi jangan lupa juga setelah mengkaji satu materi, Anda pelajari lagi di rumah, ya. Di waktu yang lain Anda sempatkan spare waktu untuk mempelajari ulang, mempelajari kembali apa yang sudah dipelajari di Meet atau di perkuliahan, di kelas, begitu ya. Jadi sempatkan waktu untuk itu. Sehingga nanti pemahaman Anda terkait dengan konten materi yang disampaikan ini bisa komprehensif, ya, tidak ngegantung begitu ya, tidak setengah-setengah, tapi harus komprehensif, ya. Jadi Anda harus ingat bahwa nanti Anda akan menjadi seorang pendidik, seorang guru, begitu ya. Jadi Anda harus menguasai keilmuan mendidik, keilmuan subject matter biologi secara luas dan mendalam. Jadi Anda harus biasakan dari sekarang belajar, dan terus belajar. Pokoknya setiap hari Anda harus berusaha untuk membuat usaha-usaha terbaik, ikhtiar-ikhtiar terbaik untuk diri Anda sendiri. Ya, agar nanti Anda menjadi seorang pendidik, seorang guru yang memang berbeda dengan guru pada umumnya. Begitu ya, jadi Anda harus bercita-cita seperti itu. Saya ingin jadi seorang guru yang berbeda. Oke, itu barangkali yang bisa Pak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih.